Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Silakan berdoa. Sampai tugas. Ayo Sakir, bikin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita hadir hari ini? Siapa? Bisa ada berapa orang? Kenapa? Kenapa kan dia sakit? Sakit? Siapa lagi? Hai sudah sakit. Ya, mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Dapat bergabung belajar bersama kita. Oke. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini adalah pelajaran coding. Ya, baru dengar atau sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Siapa yang sudah pernah dengar tentang pelajaran coding? Ya, yang baru? Oke, baik. Hari ini adalah pelajaran tentang coding. Coding apa itu? Berpikir komputasional, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian komputasional dan fungsi kecerdasan artifisial. Kedua, menggunakan pola berpikir komputasional untuk mengidentifikasi masalah sederhana dan memberikan solusi. Ketiga, memberikan contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pernah dengar kata AI? Nah, ya. Pernah dengar kata AI. Tapi sebelum kita belajar, kita Facebook dulu, ya. Jadi saya mau instruksikan kita bermain tentang jeruk dan mangga, ya. Kalau saya bilang saya ibu katakan jeruk, berarti kalian harus berdiri. Kalau ibu katakan mangga, harus duduk. Harus ya. Jeruk, mangga, mangga, jeruk, jeruk. Ada yang duduk. Mangga, mangga, jeruk, mangga, jeruk, jeruk. Ya, mangga. Tepuk tangan. Ada yang tidak konsentrasi. Nabi, Edsel, Diva. Ya. Oke, baik. Sekarang lihat siapa yang sudah bermain dengan robot. Robot? Ada pernah toh? Punya robot-robot? Pernah punya mainan robot-robot? Makanya, apakah mainan itu bisa bicara? Bisa. Bisa. Oke.
pintar daripada robot. Ya, turun. Siapa yang mengatakan robot lebih pintar daripada manusia? Oke. Sekarang daripada penasaran, kita lihat materinya. Oke. Pengertian berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang logis dan sistematis, terstruktur serta berpola. Kemudian contoh penerapan berpikir komputasional. Bagus. Satu, cara berpikirnya memecahkan masalah sehari-hari, mengurai masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana. Ketiga, merencanakan perjalanan menggunakan peta digital untuk menentukan rute terbaik. Ketiga, memasak mengikuti resep langkah-langkah demi langkah atau disebut dengan algoritma untuk membuat masalah. Ya. Jadi inilah contoh penerapan berpikir komputasional, memecahkan masalah. Apa? Memecahkan masalah. Ya, dengan cara yang logis. Lanjut. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, yang disingkat dengan AI. Pernah dengar kan? Cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang mampu meniru kemampuan kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jadi AI itu diciptakan oleh manusia untuk menyerupai manusia melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya. Kemudian contohnya, contoh aplikasi yang menggunakan AI adalah YouTube, Canva, Google Assistant, Google Translate, Meta AI dan GPT. Pernah bicara di Google? Google, buatkan saya tugas tentang atau carikan saya jawaban soal matematika nomor sekian. Pernah? Buatkan saya gambar orang menangis. Pernah? Ya, muncullah itu jawaban-jawaban yang diberikan oleh Google. Nah, jadi AI adalah upaya untuk menghadirkan kecerdasan manusia ke dalam mesin, memungkinkan mereka untuk beroperasi dan berinteraksi dengan dunia secara jelas. Oke. Coba perhatikan video ini. Lihat dulu, amati dulu dia punya apa yang bikin. Apa yang dilakukan robot AI yang pertama? Apa yang pertama dia siapkan? Kemudian apa lagi dia lakukan? Hah? Apa? Dicuci. Setelah dicuci dia apa? Setelah dipotong dia apa? Setelah di blender? Setelah hancur, sempurna, jadi jus, maka dituang ke dalam gelas. Itulah langkah-langkah atau pola yang terstruktur dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa kehidupan sehari-harinya masalahnya? Membuat jus apel. Paham ini? Langkahnya bagaimana? Siapkan apelnya. Kemudian pilih buah apel. Setelah itu potong-potong. Setelah dipotong-potong kecil, masukkan ke dalam blender. Setelah di blender, setelah hancur, dimasukkan ke dalam atau dituang ke dalam. Setelah dituang ke dalam gelas siapa?
Nanti ya. Ya, coba lihat gambarnya. Langkah tahapan-tahapannya. Oke. Sedang apa si robot tadi? Membersihkan meja. Apa yang pertama dia lakukan tadi? Mengumpulkan piringnya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dia mengumpulkan piring dan gelas yang kotor ke tempat cucian. Keenam, mencuci. Ketujuh, terakhir, menyusun piring pada tempatnya. Nah, itu langkah-langkahnya. Paham ini? Oke, lanjut. Ada yang mau tanya tentang robot AI? Kamu tahu ada yang mau tanyakan? Tidak, sudah paham? Oke. Jadi, robot AI itu diciptakan oleh manusia untuk mempermudah mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Banyak lagi yang bisa dia kerjakan, ya. Tetapi yang membuat adalah manusia. Bagaimana cara manusia membuat robot ini? Mengambil data-data, ya, kemudian memasukkan atau memprogram ke dalam program untuk robot. Setelah itu, apa yang diperintahkan manusia masuk di dalam robot tersebut, itulah yang dikerjakan. Paham? Jadi yang lebih cerdas, kesimpulannya, yang lebih cerdas adalah manusia daripada robot. Kenapa? Karena yang menciptakan robot adalah manusia. Oke. Baik, sebelum Ibu menutup pelajaran, untuk tugas dulu. Berkelompok, kemudian kerjakan. Ya, instruksi di dalam instruksikan. Instruksi di dalam berapa kelompok ini? Sini kumpul dua. Anu ya, sini kumpul dua. Sini.
Kemudian di sampingnya nanti tulis nama kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 5, kelompok 4. Mana kelompok 1? Ayo cepat kerja semuanya. Gimana cara proses pembuatannya? Sudah? Kasih besar-besar tulisannya. Besar-besar tulisan. Tulis 1, 2, 1, 2, 3. Ya, singkat saja. Ayo 10 menit. Waktu yang tidak lama. Saya mau lihat mana yang paham tadi dengan melihat robot PAI sementara kerja. Anggaplah kalian ini robot yang mau diprogram ke dalam robot. Sudah tulisannya tidak usah banyak-banyak siapkan ininya, kemudian foto, kemudian angkat. Tidak usah banyak-banyak apa yang mau disiapkan. Semua yang disiapkan. Jangan dengan orang punya masing-masing kelompok punya tugas. Pakai logika. Menyiapkan pemilihan tanaman. Menyiapkan pemilihan tanaman.
membuat sesuai dengan petunjuk masing-masing bahwa kecerdasan manusia lebih pintar dari robot. Karena robot kadang juga salah. Dari mana letak kesalahannya? Dari cara menyusun instruksi data yang masuk di dalam robot. Jadi salah, ya. Tetapi ada juga robot yang pintar di sini. Ada beberapa kelompok yang pintar robotnya. Paham? Paham. Nah, ini sapinya juga agak kurang programnya. Robotnya salah program, salah susun. Di antara semua yang benar, di antara beberapa kelompok yang benar, kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok 4. Kelompok 5 mana kelompok 5? Kelompok 5. Tepuk tangan. Kelompok 6. Tepuk tangan. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia lebih apa? Manusia apa? Manusia lebih pintar daripada robot. Oke. Ternyata berpikir komputasional itu adalah berpikir bagaimana cara menciptakan sebuah